Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silakan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super, episode 208, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Ipar, Vivian Low tercengang, dan menatap curiga pada wanita di seberangnya. Mengapa dia memanggil kakak ipar? Vivian Low menoleh untuk beberapa pandangan, dan kemudian bertanya dengan ragu, apakah kamu memanggilku? Pihak lain tersenyum, dengan senyum murah hati dan tenang di sudut mulutnya, dan berkata, namaku Adelina Enzo. Vivian Low benar-benar terkejut, matanya membelalak, dan dia menatap wanita di depannya dengan tak percaya. Semakin dia melihat, semakin dia terlihat seperti Aiden Enzo. Kamu, apakah kamu benar-benar Adelina Enzo? Vivian Low kehabisan napas, menutupi mulut kecilnya dan mengedipkan matanya yang besar, merasa sangat bersemangat di dalam. Adik perempuan Aiden Enzo juga adik iparnya. Bukankah kau bilang dia meninggal? Lalu mengapa dia berdiri di depannya sekarang dan berbicara dengannya? Vivian Low tidak begitu mengerti untuk sesaat, dan pikirannya menjadi kosong. Ketika dia menyadarinya, pihak lain sudah duduk, memesan secangkir kopi, dan berkata dengan senyum tipis, kakak ipar mungkin ingin mengajukan banyak pertanyaan kepadaku. Vivian Low mengangguk. Wanita yang mengaku sebagai Adelina Enzo langsung bertanya sambil tersenyum, apakah kamu sudah membaca USB drive yang kuberikan padamu? Vivian Low menggelengkan kepalanya, lalu bertanya, apakah kamu benar-benar Adelina Enzo? Aku akan menelepon dan memberitahu Aiden Enzo segera. Saat dia berbicara, dia hendak mengeluarkan ponselnya, tetapi dihentikan oleh pihak lain. Wanita itu tersenyum sedikit di sudut mulutnya, mengeluarkan kartu nama dari tasnya, menyerahkannya kepada Vivian Low, dan berkata, ini alamatnya. Jika Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat datang kepada saya kapan saja. Namun, saya harap saya akan datang. Jangan beritahu saudara saya. Tidak bisa memberitahu Aiden Enzo. Mengapa? Vivian Low bertanya balik. Adelina Enzo tersenyum tipis, bangkit dan langsung pergi, meninggalkan Vivian Low dengan punggung yang sangat misterius. Apalagi saat melihat Adelina Enzo duduk di Cadillac yang diparkir di depan pintu, dan ada pengawal khusus bersetelan hitam yang membukakan pintu untuknya. Dia mengerti bahwa identitasnya itu tidak sederhana. Namun, karena dia adalah adik perempuan Aiden Enzo, mengapa dia tiba-tiba muncul dan tidak membiarkan dirinya memberitahu Aiden Enzo? Apa tujuannya? Melihat kembali ke Aiden Enzo, dia meninggalkan perusahaan Tergeo Ziso dan memasuki sebuah restoran. Dia dulu sering ke sini ketika tidak punya uang. Dia duduk di posisi yang relatif pojok, yang juga merupakan tempat yang relatif sepi di restoran ini. Saat Aiden Enzo sedang mengubur kepalanya untuk berpesta, sosok yang cerah dan akrab tiba-tiba muncul di depan matanya. Mengenakan gaun lengan panjang bermotif bunga, posturnya yang cantik agak heroik, dengan sosok tinggi dan bagian depan dan belakang yang menonjol menggoda. Tidak lain adalah Karin Sani yang sudah lama tidak melihatnya. Kebetulan sekali, saat ini, Karin Sani melepas seragamnya dan mengenakan rok pendek, dia sangat cantik. Ketika dia masuk ke restoran ini, dia menarik perhatian banyak pria. Tidak apa-apa untuk menjadi cantik, tetapi sosok Karin Sani juga sangat seksi, yang membuat semua pria di ruangan itu tidak dapat menahannya, dan ada lampu hijau di matanya. Beberapa gadis bahkan melepaskan pandangan iri pada Karin Sani. Aiden Enzo tersenyum, dan bertanya kepada Karin Sani yang sedang berjalan, kamu juga suka restoran ini? Karin Sani melihat senyum di wajah Aiden Enzo, mengangguk, lalu duduk di hadapannya, kali ini menyalakan api kecemburuan di antara para pria di restoran. Sejak Aiden Enzo membuat keributan besar di markas, Karin Sani tahu bahwa identitas Aiden Enzo tidak sederhana, jadi di matanya, Aiden Enzo hanya berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau untuk mengalami hidup. Keduanya mengobrol sesekali seperti ini, sampai mereka selesai makan dan keluar dari restoran. Aiden Enzo meregangkan pinggangnya, dan berkata sambil tersenyum, aku benar-benar kenyang, aku tidak mengatakan itu, ayam kuning rebus di sini sangat enak. Karin Sani berdiri di belakang Aiden Enzo, menatap pria yang tidak bisa dimengerti ini,
dan berkata, kalau begitu aku akan kembali dulu. Aiden Enzo menoleh, menatapnya dengan heran, dan bertanya, apakah kamu punya sesuatu lakukan malam ini? Apakah Anda terburu-buru untuk kembali? Jangan pergi berbelanja atau sesuatu. Petik 2. Karin Sani berkata, saya lebih suka kasus. Ngomong-ngomong, aku akan menanyakan sesuatu padamu. Aiden Enzo tiba-tiba bertanya. Karin Sani mengerutkan kening, dan bertanya, ada apa? Saya tidak tahu apakah itu terlalu rahasia. Aiden Enzo mengangkat bahu, dan berkata, bukan apa-apa, itu hanya yang terjadi terakhir kali. Setelah kejadian itu, Aiden Enzo meminta Dejan Lois untuk menyelidikinya, tetapi jelas, dia menghadapi perlawanan yang sangat besar. Ada beberapa hal yang bahkan Aiden Enzo tidak bisa membantu. Menggunakan kekuatan keluarga, itu jelas tidak mungkin, Camelia Emmer mengawasi dirinya. Karin Sani mengerutkan kening, berpikir sejenak dan berkata, aku tidak bisa membantumu dengan masalah ini, tapi mungkin ada seseorang yang bisa membantumu, aku akan kembali dan memintamu. Aiden Enzo tidak bertahan banyak harapan, dan dari mulut Fergie Quinn dia mengetahui bahwa kekuatan seperti Hongmen berbasis di luar negeri dan memiliki latar belakang yang dalam. Keduanya mengatakan beberapa kata lagi, dan mereka akan berpisah. Lagi pula, itu hanya kebetulan. Dan pada saat ini, sebuah truk pickup yang penuh dengan orang tiba-tiba berhenti di depan mereka berdua. Pengunjungnya tidak baik. Aiden Enzo mengerutkan kening, apakah ini hiburan setelah makan malam? Sepertinya ini untuk mencari kesalahan, berpikir, dia sudah berdiri di depan Karin Sani. Melihat sosok familiar di depannya, jejak keterkejutan melintas di mata Karin Sani, dan dia juga mengingat kejadian sebelumnya di benaknya. Pada saat yang sama, pintu penumpang truk pickup dibuka, dan seorang gangster dengan tongkat keluar dari mobil. Ketika dia melihat Aiden Enzo, dia langsung berteriak, kakak, ini dia. Mendengar teriakan gangster itu, orang-orang pada pickup melompat satu demi satu, memamerkan kekuatan mereka satu persatu, penuh kesombongan yang mendominasi. Setidaknya ada selusin dari mereka. Dalam sekejap, semua orang di restoran itu kabur, bahkan bosnya menutup pintu. Selusin gangster mengepung Aiden Enzo dan Karin Sani. Masing-masing dari mereka memiliki pisau dan pentungan atau semacamnya. Jangan takut, aku di sini, kata Aiden Enzo kepada Karin Sani sambil menoleh dan tersenyum. Hei, jangan lupakan identitasku. Aku takut pada orang-orang ini. Karin Sani menatap Aiden Enzo dengan pandangan menghina, dan saat dia berbicara, dia ingin mengeluarkan ID-nya dari sakunya, tetapi dia berganti pakaian hari ini, saya tidak membawa ide saya. Aiden Enzo juga menyadarinya, dan sudut mulutnya berkata, dengan saya di sini, Anda bisa menonton dari samping saja. Baik, Karin Sani juga sangat lugas. Dia telah melihat keterampilan Aiden Enzo dan dapat dengan mudah menyelesaikannya, masalah. Selusin gangster, orang-orang di depan mereka ini tidak perlu ditakuti. Tidak peduli apa, Karin Sani tidak akan memilih untuk meninggalkan Aiden Enzo saat ini, dia hanya berdiri di samping dan menunggu kesempatan untuk bertindak. Pada saat ini, seorang lelaki bertubuh besar dengan sebatang rokok turun dari taksi. Pria ini mengenakan rompi, besar dan tebal, dengan otot yang berkembang dengan baik, pakaian ini saja bisa menakuti banyak orang. Dia mengisap rokok, menatap Aiden Enzo, dan kemudian bertanya kepada anak laki-laki yang memakai kruk, apakah dia memukulmu? Gangster dengan tongkat mengertakkan gigi pada Aiden Enzo, itu dia, hari itu di jalan belakang, orang inilah yang membunuh kelompok kami. Kami mencari selama berhari-hari, dan akhirnya menangkapnya di sini. Pada saat ini, Aiden Enzo juga mengenali gangster dengan tongkat. Aturlah untuk mengelilingi diri dengan sekelompok orang. Awalnya, Karin Sani juga ada di sana. Apakah ini balas dendam? Kebetulan sekali. Aiden Enzo memandang pria itu, dan berkata dengan senyum dingin, aku tidak berharap bertemu denganmu di sini, bukankah kamu sudah cukup dipukuli terakhir kali? Saat dia berbicara, Aiden Enzo maju beberapa langkah, menakuti orang-orang itu. Dia buru-buru mundur beberapa langkah dan bersembunyi di samping kakak laki-lakinya. Memang Aiden Enzo yang meninggalkan bayangan yang tak terhapuskan padanya terakhir kali. Bos, bunuh dia, kamu harus membalaskan dendam saudaramu. Pria bertongkat itu buru-buru berteriak. Terima kasih sudah mampir di Novela Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novela Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.